Pojok aja sampai pojok tuh. Biar ditata dulu belakang. Ya, 5 orang dulu. Sebelah sini. 5 nih. Itu dipantul ya. Terus. Oke, Mas Alek. Oke. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Hari ini KPK kembali akan menyampaikan informasi terkait dengan pengumuman dan juga penahanan para tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa dinas PUPR dan juga terkait dengan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah menyampaikan terkait dengan ini, mengumumkan dan melakukan penahanan sebelumnya ya. Ada 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Dan malam hari ini nanti kami akan menyampaikan kembali terkait dengan pengembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan Pak AM dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa nanti akan disampaikan poin-poin konstruksi perkara dan juga siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka di dalam kegiatan penyidikan yang sudah kami nyatakan cukup, sehingga berikutnya kami melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka tersebut. Setelahnya, seperti biasa juga, nanti kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini lebih dahulu ya. Satu sesi saya kira cukup nanti untuk 3 orang penanya. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin dimaksud. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya ingin menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dari pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Berdasarkan informasi dan data dalam proses penyelidikan maupun penyidikan untuk perkara-perkara sebelumnya dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan diikuti dengan peningkatan status perkara yang tertahan penyidikan pada bulan November tahun 2021 dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut: AFS, AF, MD, SK, dan RE
Ini anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian ER, EH, ES, FA, HD, IR, MR, EM, UP, dan WH. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Para tersangka selaku anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 bertugas melakukan pengawasan atas kinerja Bupati beserta jajarannya, khususnya terhadap program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Para tersangka diduga menerima pemberian uang sekitar 3,3 miliar sebagai uang aspirasi atau uang topalu yang diberikan oleh Robi Okta Pareli. Robi Okta Pareli adalah salah satu kontraktor yang telah berpengalaman mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Agar Robi Okta Pareli bisa kembali mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019, sekitar bulan Agustus tahun 2019, Robi Okta Pareli bersama dengan A. Elvin MZ Mukhtar menemui Ahmad Jani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim. Ahmad Jani kemudian memerintahkan A. Elvin MZ Mukhtar untuk aktif mengakomodir keinginan Robi Okta Pareli dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 10% dari nilai net proyek untuk berbagai pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para tersangka. Terkait pembagian proyek sekaligus penentuan para pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim diduga dilakukan oleh Elvin MZ Mukhtar dan Rahmat Suryadi sesuai arahan dan perintah dari Ahmad Jani, Juwarsa, Rahmat Suryadi dan tersangka ARS dan kawan-kawan agar memenangkan perusahaan milik Robi Okta Pareli. Dengan dimenangkannya Robi Okta Pareli untuk mengerjakan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan nilai kontrak mencapai 129 miliar rupiah. Selanjutnya Robi Okta Pareli melalui A. Elvin MZ Mukhtar melakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah beragam. Antara lain, pemberian uang oleh Robi Okta Pareli untuk para anggota DPRD diduga total sejumlah 5,6 miliar. Kemudian Ahmad Yani sekitar sejumlah 1,8 miliar dan Juwarsa Wakil Bupati saat itu sekitar sejumlah 2,8 miliar. Penerimaan oleh para tersangka dilakukan secara bertahap dan diduga akan digunakan sebagai bagian dari biaya kampanye untuk mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode berikutnya. Atas perbuatan tersangka, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2021 sampai dengan tahun baru 1 Januari tahun 2022. Sebagai berikut: ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, AFS, AF, dan TR. Kemudian di rutan KPK KPC 1, ES, FA, dan SK. Kemudian di rutan KPK pada Pom Dam Jaya Guntur, EH, HD, IR, MR, TM, UP, dan BH. Dan dititipkan di rutan Polres Jakarta Selatan, MD, dan FE, PE, agar tetap terjaga dan upaya untuk mencegah menularnya dari penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK. Para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing.
DPR sebagai representatif aspirasi masyarakat seharusnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan eksekutif bupati sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Modus seperti ini ya rasa-rasanya tidak kali ini saja, dan beberapa kali ketika KPK melakukan penindakan terhadap anggota DPR hampir mirip modusnya, yaitu bagaimana anggota DPRD ini mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dalam proses persetujuan APBD maupun penentuan para pemenang lelang atau nanti siapa yang akan mengerjakan proyek-proyek di pemerintah daerah. Dan biasanya para pengusaha itu melakukan pijon proyek, ya, dia berusaha agar nanti ditunjuk sebagai pemenang. Nah, artinya apa? Proses korupsi dalam pengadaan barang dan jasa proyek-proyek itu sebenarnya sudah dimulai dari proses perencanaan, ya, dengan menetapkan nanti siapa yang akan mengerjakan proyek-proyek yang sudah disetujui dalam APBD. Ketika pelaksana sudah ditentukan dalam proses perencanaan, praktis proses lelangnya hanya formalitas. Ketika lelang formalitas, pasti harga yang terbentuk juga tidak kompetitif, ada kemungkinan markup dan lain sebagainya. Proses pelaksananya pun pasti bermasalah. Demikian juga sampai dengan pertanggungjawabannya. Rentetannya seperti itu. Ketika korupsi itu sudah dimulai dari proses perencanaannya, pasti sampai ke hilirnya itu juga pasti akan bermasalah karena berusaha untuk menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Alek yang menyampaikan poin dimaksud pada isinya bahwa hari ini KPK mengumumkan 15 orang sebagai tersangka anggota DPD Muara ini 2014, 2019 dan 2019-2023, dan kemudian masing-masing dilakukan penahanan selama 2 hari pertama. Baik, kami silakan satu, oke, Mas Mario ya, di belakang ada, oke, Mas Andra, Mas Mario dulu, oke, baik. Ya, makasih. Saya Mario dari Metro TV. Gini Bang, dari konstruksi kasus yang Anda sampaikan tadi ada semacam aneka pemberian ya, dalam hal jumlahnya berbeda. Ada yang 300, ada yang 200, ada yang 150, ada yang dicicil atau apa gitu ya. Kira-kira ini Anda sebagai mantan hakim tipikor juga, ini kualitas atau kuantitas hukumannya sama nggak? Satu. Terus kedua, berapa persen dari 2 periode 2014-2019 hingga 2019-2023 ini totalnya dari 31. Ini udah berapa? Apakah seluruh 2 periode itu sama bisa ditetapkan, diduga menerima atau ditetapkan sebagai tersangka, atau memang ada yang tidak? Dan dari penerimaan daripada anggota dewan, apakah sudah ada yang mengembalikan? Saat ini ada 15, pertanyaan ketiga. Saat ini ada 15. Informasinya ada beberapa orang yang belum didampingi tim penasihat hukum, apakah dalam KUHP atau KUHP diperkenankan ditahan. 3 pertanyaan itu dulu, Pak Alek. Nanti teknis yang lain atau kasus yang lain akan saya tanyakan lagi. Baik sih, terima kasih Mas Mario. Ada lagi terkait dengan perkara ini? Oke, terima kasih Mas Chandra. Yang saya tanya ini, apakah masih ada anggota DPRD yang sebenarnya dia menerima uang atau melakukan hal yang sama dengan anggota-anggota ini, tapi belum ditahan? Oke. Ada lagi? Cukup ya, dulu ya. Ya.
penerimaan berbeda-beda. Terus bagaimana hukumannya? Ya saya belajar dari pengalaman. Ya, saya dulu pernah jadi hakim. Bagaimana? Tentu harus kita lihat perannya masing-masing, dan itu biasanya itu sudah diformulasikan oleh penyidik dan penuntut umum. Ya, orang ini berbuat apa, melakukan apa, dan berapa dia terima. Ya kan pasti ada derajat tingkatannya. Ada juga anggota DPRD yang mungkin tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi, misalnya, kan gitu kan, tiba-tiba dia dapat sesuatu saja, gitu kan. Nah, yang dia ketahui bahwa itu sebetulnya juga bagian dari suap atau gratifikasi, nah gitu. Ada yang anggota yang aktif menegosiasikan besaran fee, nah, biasanya juga lebih gede kan bagiannya. Itu tentu beda dengan orang yang hanya sekedar menerima nggak ikut urusan apa-apa tapi dia dapat bagian. Itu tentu berbeda nanti dengan orang yang aktif melakukan negosiasi tadi kan. Dan itu pasti akan terungkap dari keterangan saksi-saksi, ya, dan itu nanti pasti juga akan dikonstruksikan dalam surat dakwaan atau surat tuntutan dari JPU. Dan biasanya hakim juga akan melihat peran dari masing-masing anggota DPRD itu untuk menentukan berapa lama vonis dan juga penentuan penggantinya, Mas Mario. Kemudian berapa yang sudah mengembalikan dari anggota DPRD yang sudah menerima, mungkin termasuk pendampingan PH, dan berapa anggota DPRD yang lain yang belum diproses. Mungkin Pak Karyoto bisa menjelaskan. Silakan Pak Karyoto. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang mungkin yang satu kelewat nih, masalah didampingi penasihat hukum. Pada prinsipnya memang pendampingan penasihat hukum adalah hak dari tersangka. Kalau pada hari ini yang bersangkutan belum didampingi dan bersedia diperiksa, itu tidak ada masalah. Namun kami juga punya kewajiban untuk memberikan meminta bantuan kepada pos bantuan yang ada di pengadilan nanti untuk dimintakan. Ya. Kemudian untuk yang terkait dengan suap aspirasi dan kota Palu ini, dari diskusi kami, pembahasan kami sebenarnya sudah habis yang 15 sekarang ini, yang terakhir. Sudah terakhir. Karena ini satu kurun waktu sudah ditetapkan untuk semuanya. Yang dari kemarin 16 ya Pak. Jadi yang diduga yang dalam satu kurun waktu kejadian ini sudah semuanya, ya, sudah semuanya. Memang laporan dari masyarakat betul-betul muara ini. Bahkan kami sekarang pun masih tetap menerima terus. Nah, kami sendiri ini mungkin masih dalam proses setelah. Mungkin itu. Terima kasih. Tambahan Mas Ali, satu lagi. Oke, baik. Melengkapi kasus ini juga. Ya. Pak Alek, ini kan terkait soal ini kan kasus modelnya melulu seperti ini dan ada semacam modus yang sama. Apakah KPK, kalau kata Pak Deputi tadi, ini udah clear, udah habis kasus ini untuk yang ke-15. Terus kemudian apakah begitu saja KPK menyelesaikan kasus ini? Apakah memang ada komunikasi atau bahkan pendampingan pencegahan terkait PAW mereka nih? Ini kan jabatan politis, ya kepala desa aja ada sektorannya, ada buktinya, apalagi DPRD gitu loh. Apakah KPK juga melakukan kerja berlanjut terkait pendampingan pencegahan soal PAW beberapa anggota dewan ini? Terima kasih. Ya, mekanisme kami di KPK, ya, kami tidak berhenti dengan upaya-upaya penindakan. Tentu saja kan kami tentu juga akan melakukan evaluasi terkait kenapa hal ini masih terus saja terjadi. Terkait dengan pengendalian antar waktu, tentu nanti lewat keputusan Poso kami akan melakukan koordinasi dengan misalnya partai-partai pengusung dari anggota DPRD yang kemudian terkena bermasalah. Selalu kami sampaikan kepada para petinggi
partai ya, para sekjen itu agar dalam menentukan wakil yang nanti akan menggantikan atau bahkan nanti ketika akan mencalonkan itu prioritas yang pertama itu harus dilihat dari rekam jejak yang bersangkutan dan seperti itu, dan jangan lagi ada semacam money politik atau permintaan uang terhadap nanti calon-calon yang akan menggantikan PAW tadi. Kan seperti itu. Secara normatif kita selalu mengingatkan Mas Mario ya teman-teman. Tapi apakah nanti di lapangan nanti mereka diminta uang atau tidak, tentu yang lebih mengetahui adalah dari internal partai sendiri. Dan kami selalu berharap sebetulnya kepada para calon anggota DPRD ya, kalau nanti akan menggantikan itu, tolong kalau ada permintaan uang seperti itu yang sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai integritas, ya kalau kami bisa mendapatkan informasi tentulah itu akan kami tindak lanjuti kan seperti itu. Tetapi kalau mereka memberikan sesuatu dengan sukarela ikhlas, ya istilahnya itu, dan itu juga dilakukan secara tersembunyi-tersembunyi, nggak ada yang melaporkan karena sama-sama dapat untung. Nah, problemnya kan di situ. Semua dapat untung itu kan, anggota DPR yang menggantikan merasa kalau mendapat kedudukan DPR itu untung sehingga dia ikhlas untuk memberikan sesuatu. Nah kalau hal ini yang terjadi tentu kami juga akan kesulitan itu. Ya pasti nanti yang terjadi begitu tadi ya, dia pasti akan memperhitungkan berapa yang sudah dia setorkan, kemudian dibandingkan dengan penghasilan selama anggota DPRD. Ketika tidak match ya lebih banyak biaya yang berutang, pasti dia juga akan mencari peluang untuk mencari untuk menutup modal yang dia keluarkan. Apalagi kalau dia punya harapan impian untuk mencalonkan diri di tahun 2024 ya, tambah lagi ya, dia pasti akan memikirkan berapa biaya yang dikeluarkan dan seterusnya. Ini kan lingkaran setan, dan rasa-rasanya harus ada pemutusnya untuk proses-proses seperti ini kan, seperti itu. Bagaimana keberpihakan negara dalam bagi pemerintahan terkait dengan pendanaan partai politik misalnya, ya supaya kita di para kader-kader partai itu ketika maju ya adalah supporting dari partai politik itu, jadi tidak semata-mata mengeluarkan uang dari kantong sendiri yang jumlahnya kadang-kadang juga nggak terkira-kira. Satu sisi lain kita juga harus mendidik juga masyarakat kita ya, agar mereka juga semakin dewasa dalam berdemokrasi, tidak menuntut sesuatu dari calon anggota legislatif atau calon kepala daerah. Nah, ini kan masih ya rasa-rasa kita semua paham ya, bukan rahasia umum tadi ketika kampanye itu para anggota DPRD dan para calon kepala daerah itu bagi-bagi duit ke konstituen. Nah, kalau masyarakat berani menolak, bahkan menghukum orang yang bagi-bagi duit itu tidak dipilih, nah ini kan juga bagus. Nah ini selalu menjelang pilkada, kampanye legislatif dan seterusnya selalu kami sosialisasi di KPK itu untuk menolak money politik dan mendidik dan mengajak masyarakat untuk menolak setiap tawaran uang agar memilih calon tersebut. Saya kira itu Mas Bayu. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya malam hari ini. Kasus lain lah. Ini udah beberapa hari kosong Pak Alek. Satu sesi aja Pak Alek. Untuk karena kasus ya. Ya, satu sesi aja. Oke, satu sesi aja ya. Satu sesi 15 pertanyaan. Oke, lanjut Pak Alek. Ini saya mau nanya nih, dalam satu pekan ini kepala saya muter-muter pengen tahu banyaknya rangkaian pemeriksaan saksi. Nah, kalau hari ini kembali diperiksa Direktur PT Adonara, Tommy Sugiarto. Dan tadi saya konfirmasi, ini pengembangan dari kasus itu. Sebelumnya saya mewawancara Kepala BPN Jakarta Timur yang dikonfirmasi bahwa dia ditanyain soal terkait kasus menyerahkan sertifikat pengadaan lahan 6 sertifikat di Pulau Gebang. Dan hari ini ada PT Saranajaya juga diperiksa bernama Asep Firdaus. Dan dia mengaku sempat dikomplotir dengan tersangka Tommy Sugiarto. Minimal Pak Alek bisa menjelaskan sedikit clue-nya. Pak Alek nggak jawab, saya ngarang beritanya dengan visual saya.
Makanya kalau nggak makin dibuka, ya saya buka, saya akan cari. Dan ini agak mundur ketika mengatakan penyelidikan tidak boleh ngomong apa-apa, bagi saya itu mundur. Satu. Terus kedua, kemudian dalam 1 pekan yang lalu ada saksi bernama Siwi Widi yang diketahui ini adalah istri kedua atau simpanan mantan direktur utama Garuda Indonesia. Boleh diterusin, Siwi Widi itu diperiksa 4 jam pada hari Jumat kemarin. Ini terkait kasus yang mana lagi? Apa memang ada pengembangan terkait kasus Garuda? Atau ada kasus yang lain? Minimal clue-nya saja. Ketiga, ini satu lagi yang paling agak aneh nih Pak. Kasus yang sudah mengendap. Kalau yang diendapkan itu wine, itu enak. Makin lama diendapin enak. Kalau kasus ini nggak enak. Kasus pengadaan helikopter 101 AW Agus West Plan ini gimana kasus? Saya mendapat informasi pada tanggal 30 Agustus lalu 5 orang tersangka, diantaranya 2 jenderal bintang 2 jenderal bintang 1 TNI, dan 1 lagi di bawah itu diputus tidak lagi jadi tersangka dan kasusnya dihentikan di mahkamah pasca peradilan militer. Lalu bagaimana kasus yang ditetapkan KPK menetapkan tersangka? Ini butuh kejelasan. Artinya ini umurnya sudah hampir 5 tahun. Bagaimana penjelasan KPK, apa kasus pengadaan helikopter AW01 dilanjutkan atau memang tidak? Kalau di sana sebagai penerima saja tidak dinyatakan tersangka, dibatalkan tersangkanya, lalu pemberinya jadi tersangka di sini. Lah yang terima sopo? Ini kasusnya gimana nih Pak? Ini agak unik. Ini nih bicara soal kasus fair kasus lah. Menurut saya ini fair kasus. Tolong dijelaskan Pak Lek. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Kasus luar. Ya. Ya. Oke. Mengenai soal ini Mas, soal mafia tanah, kan KPK pernah diajak sama Kementerian ATR BPN untuk menjadi tim pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Ini gimana kelanjutannya? Apakah KPK udah punya langkah khusus untuk memberantas mafia tanah di Indonesia? Karena kan mafia tanah terus-terusan berjalan, sementara penegak hukum masih berkoordinasi. Baik, terima kasih Mas Tegar. Saya kira cukup ya. Ya, terkait dengan pemanggilan saksi-saksi yang disebutkan Mas Mario tadi, nah, kita tahu perkara atau kasus yang menyangkut PT Adonara atau perusahaan lain yang masih terafiliasi dengan Rudi atau misalnya kan, itu kan tidak hanya tanah muncul, ya tanah muncul ya, kita tangani, tetapi kita pernah dengar juga yang sekarang sedang diproses di Barisskrim itu terkait dengan pembelian tanah di Cengkareng oleh Pemprov kan seperti itu. Tentu penyidik ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan alat bukti ya melihat ini ada transaksi tanah yang lain, ya itu kan. Kemudian hal itulah yang didalami dalam proses penyelidikan. Ya saat ini mungkin masih dalam proses penyelidikan itu. Tapi pasti ada katanya Mas Mario kan, karena itu tadi kan kita melihat ini ya kalau dibilang mafia tanah mungkin kita seberapa jauh, seberapa lama orang itu sudah melakukan hal tersebut ya. Tentu dari dokumen-dokumen yang dimiliki penyidik bisa berkembang, sekali lagi bisa berkembang ya. Proses penyidikan itu dokumen-dokumen yang dimiliki terkait dengan transaksi tanah yang menyangkut di Saranajaya, mungkin juga menyangkut di Pemprov DKI. Kita nggak tahu sejauh mana transaksi tanah yang dilakukan oleh kelompoknya atau perusahaan-perusahaan di bawah Rudi atau Iskandar. Saya kira itu mungkin itu dulu ya clue-nya ya, kalau itu berdasarkan masih dalam proses penyelidikan dan nanti kita lihat. Saya kira itu. Fokusnya bener Pulau Gebang ya, Pak Alek ya. Apa? Kan fokusnya bener Pulau Gebang ya, karena kan kemarin Kepala BPN Jakarta Timur, terus kali ini Tommy juga Sugiarto mengaku soal itu, terus Asep Firdaus juga mengaku hal yang sama. Ya,
tepatnya pimpinan belum tahu informasi, kalau belum pernah diinformasikan ini kasus yang mana lagi, ya karena dalam proses nanya itu kan ya mekanisme di KPK seperti itu. Ketika penyelidik sudah menemukan cukup alat bukti, nanti kan baru diekspos. Nah itu sampai dengan saat ini juga belum dilakukan ekspos, itu menyangkut tanah yang mana lagi. Nah ya kalau Mas Mario sudah mengkonfirmasi ke kepala BPN dan lain sebagainya dan sudah mendapat penjelasan, itu kan dari informasi yang bersangkutan. Kalau saya pribadi belum mendapatkan informasi dari penyelidik, saya kira itu. Nah, kemudian terkait dengan AW101 ini bukan perkara suap Mas Mario, jadi bukan pemberi dan penerima dari pihak TNI Angkatan Udara yang sudah menggantikan itu nggak ada kaitannya dengan penerimaan. Ini pasal 2 dan pasal 3 ya, terkait dengan proses pengadaan helikopter AW101 sendiri. Mana waktu itu kan sudah sempat ramai ketika Bapak Presiden waktu itu untuk menghentikan proses, ternyata proses berlanjut dan kita melakukan proses penyelidikan dan menaikkan perkara penyelidikan. Sebetulnya dari sisi kecukupan alat bukti yang diperoleh saat itu sebetulnya kami sudah cukup, tapi ketika kami akan menindaklanjuti dengan karena kewenangan KPK itu kan kalau menyangkut penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Nah dari sisi penyelenggara negaranya saat itu yang masih aktif ditangani oleh pihak TNI, kita berharap mereka dapat melakukan proses ya sambil kita tunggu. Karena apa? Percuma kita menetapkan tersangka swasta, tapi kaitannya dengan penyelenggaranya ini kan harus ada, ya. Karena undang-undang mengatakan begitu, ya swasta yang kita dapat tersangka karena berhubungan dengan penyelenggara negara. Nah, sayangnya penyelenggara negara itu waktu itu ditangani oleh pihak TNI sendiri. Nah, itu kita koordinasikan terus, kita berkoordinasi dengan pihak TNI maupun pihak TNI Angkatan Udara, ya. Untuk sama-sama kita berjalan waktu itu. Saya beberapa kali akan melakukan koordinasi dengan kepala staf Angkatan Udara, ya, baik di periode sebelumnya maupun periode saat ini sudah kami lakukan. Dan kami juga melakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan penghitungan kerugian negara yang sampai sekarang BPK juga belum mengeluarkan hasil audit terkait dengan jumlah kerugian negaranya. Tapi prinsipnya tentu nanti kita terlalu lama, betul ya, dan nanti kita akan minta supaya penyidik itu melakukan ekspos ulang sejauh mana bukti-bukti yang ditemukan pada saat penyidikan itu kita perlu untuk membangun keyakinan penuntut umum apakah perkara ini layak dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak, atau kita limpahkan ke kejaksaan misalnya, karena ini kan swasta, dan tidak ada penyelenggara negaranya. Artinya domainnya bukan kewenangan KPK. Kewenangan KPK menangani swasta ketika berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah tadi putusan apa ya? Enggak, itu putusan dari di POM TNI-nya itu membatalkan, itu tanggal 30 Agustus mereka membatalkan 5 tersangka beberapa jenderal itu gimana jadinya kalau nggak ada penyelenggara negaranya, gimana kasus diteruskan atau KPK menggunakan kewenangan KPK yang baru terkait SP3 misalkan, atau dilanjutkan dengan melimpahkan dengan Korsu, atau ini sebenarnya KPK tahu nggak sih kalau mereka 5 itu nggak dilanjutkan status tersangkanya, tahu nggak sih, koordinasi nggak sih? Terima kasih sekalian pertanyaan Mas Chandra, saya jawab. Jadi begini, pada prinsipnya bahwa AW 101 di kami sudah melakukan penyidikan itu beberapa tahun yang lalu. Kemudian perkembangan terakhir ini kami secara resmi memang tidak diputuskan, tapi karena kami mendengar ada informasi itu, kami akan segera berkoordinasi ya kepada TNI Angkatan Udara, khususnya POM TNI Angkatan Udara. Ini dalam waktu dekat akan kami laksanakan koordinasi. Apapun langkah yang akan kami tempuh nanti, kita melihat dari isi konten apa yang ada diputuskan di POM TNI AU. Apapun hasilnya,
kami akan koordinasikan dan kami akan ekspos kepada pimpinan. Pimpinan nanti kesepakatan akan mengambil langkah apa, ya nanti akan diputuskan. Karena berbagai masukan tentunya dari kami akan diberikan secara maksimal. Feeding data, termasuk mungkin kami juga akan memanggil atau meminta auditor yang dulu pernah kami minta menghitung, akan kami hadirkan juga dalam satu ekspos resmi. Apakah kami datang ke BPK atau kami meminta BPK datang ke kami. Itu hal yang biasa. Setelah itu nanti akan kami membuat hasil kesimpulan dan akan kami laporkan kepada pimpinan melalui forum ekspos. Yang kedua, masalah terkait mafia tanah. Memang Kementerian ATR berupaya menggandeng kami untuk sama-sama melihat apakah di balik mafia tanah ini ada perkara korupsinya. Nah, tadi boleh jadikan contoh, ada satu perkara yang sudah diekspos kepada kami. Memang kami melihat ya, ini belum dikatakan ada atau tidak. Tentunya berbagai macam peristiwa dan yang sudah kami dengar dari hasil paparan itu kami akan telah, dan kalaupun ada, kami tidak sungkan-sungkan juga untuk mengambil bahwa porsi temuan-temuan ini bisa diangkat di KPK kalau itu menyangkut tindak pidana korupsi. Mungkin itu. Terima kasih. Mas Ali, Baik, pertanyaan saya belum dijawab. Ya, yang dijawab aja pertanyaan saya. Yang mana? Mas Wad? Ya tadi saya bilang yang si Wiwidi itu istrinya mantan Dirut Garuda Indonesia. Begini ya, Pak Mario, segala suatu proses pemeriksaan saksi maupun tersangka dan lain-lain tentunya itu kan baru raw material yang kami dapatkan. Nah, apapun isi dari itu, nanti kalau memang kenyataan terkait dengan apa, ya tentunya akan jadi bahan kami untuk membuat kesimpulan terhadap yang sedang dilidik. Kalau dilidik, saya tetap akan komit pada pilihan saya. Kalau masih lidik, saya tidak akan bicara. Ya, kalau sudah sidik selesai, baru kami sampaikan seperti keadaan seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Alek, Pak Haryoto yang hadir pada sore hari dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.